mengakomodasi semua program presiden terpilih. Tapi yang paling penting, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement atau argumentasi di mana Presiden Jokowi dikatakan sebagai presiden tercanggih. Dan Presiden Jokowi juga berhasil membuat sebuah budaya baru, budaya transisi kepemimpinan yang sangat baik gitu ya, di mana Presiden Jokowi bahkan meminta para menterinya sering-sering berkomunikasi dengan presiden terpilih. Bahkan anggaran RAPBN 2025 itu diharapkan bisa mengakomodir program-program prioritas presiden terpilih. Jadi ini sangat luar biasa ya dari sisi manajemen pemerintahan. Ini tentu sesuatu yang positif karena transisinya sangat mulus gitu ya teman-teman, dan mengakomodir gitu ya program-program presiden terpilih, serta gitu ya ada komunikasi sehingga presiden terpilih itu tetap bisa melanjutkan program-program yang baik dari presiden sebelumnya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih. Tapi yang paling penting, waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik, yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik. Dan yang ketiga, optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Dan yang keempat, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan. Ya, poin bagus ya. Sebagai pengantar, terima kasih. Ya, hal yang bagus dari Presiden Jokowi itu adalah dia tidak pernah tidak memperhatikan kondisi global. Jadi selalu berpikir besar gitu ya, karena apa yang terjadi di global, di dunia pasti berdampak pada Indonesia. Jadi itu selalu menjadi concernnya. Ini sesuatu yang positif, lalu menekankan juga pada hal-hal yang prioritas, tidak perlu semua dikerjakan dulu. Jadi menurut saya secara manajemen ini adalah pengelolaan yang cukup baik ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Jadi saya bersaksi itu. Sekarang ini Pak Jokowi menimbang terimakan sesuatu yang menurut saya sangat baik, dan kemarin Pak Presiden terpilih memuji di rapat kabinet terakhir mengenai apa yang Pak Jokowi lakukan pada beliau. Jadi saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan, sehingga the next administration itu tidak mulai dari nol, ya, tidak mulai dari nol. Dan Presiden Jokowi selalu ingat saya, Pak Luhut sama Mas Prabowo tetap komunikasi ya, baik Pak Presiden gitu. Dan kita share data-data kami, kalau beliau perlu kita dipanggil, kalau ya saya yang minta waktu dan seterusnya. Dan ini saya pikir komunikasi kami dengan Prof. Burhanuddin sebagai tim transisi daripada Pak Prabowo itu berjalan dengan baik, dengan firman, semua kita share. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Republik. Jadi dengan begitu Pak Presiden terpilih dia bisa cepat. Dan kemarin dia bilang, Bang, aku lantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinetku, aku lantik, terus sidang kabinet 23. Begitu sudah sistematiknya beliau membuat programnya. Jadi saya bilang, nanti kami siapin Pak ini semua, nanti dengan kami koordinasikan dengan timnya Bapak, ya biar semua bisa jalan. Jadi saya ingin sampaikan pada kita semua, ayo kita dukung pemerintahan yang akan datang. Ya tentu tidak sempurna, banyak yang kurang, sama juga pemerintahan yang lalu tidak sempurna, tapi saya optimis karena saya punya pembanding. Waktu saya dulu Kepala Staf Presiden 2014 dengan sekarang ini, saya melihat bahwa I'm very optimistic bahwa the next administration itu akan bisa jalan lebih cepat. Apalagi saya kira Pak Prabowo sangat cepat, ya saya kenal baik, ya kami itu anak buahnya Pak Hendro Priyono sebenarnya. Pak Hendro ini mentor kami memang. Jadi kalau kami baik ya karena dia, tapi jelek ya karena kami gitu.
Bisa aja. Jadi saya kira itu dari saya. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir, tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zone politikon yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh. Kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus jaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukan ini dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden dari saya, dan saya sekali lagi rasa hormat pada Bapak. Karena Bapak telah memimpin kami, paling tidak dari saya sendiri selama 10 tahun yang pernah berada di bawah Bapak, dan masih ada 2-3 bulan ke depan. Tapi saya yakin sekali lagi, hakul yakin bahwa apa yang sudah Bapak letakkan ini akan menjadi landasan buat kita semua. Saya merasa optimis, sangat optimis bahwa kita akan maju lebih cepat. Saya kan kepala staf presiden waktu zamannya Pak Jokowi tahun 2014. Kita tuh hampir 1,5 tahun shadow boxing. Kita nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak ada handover sama sekali dari previous administration. Not at all, zero. Saya kepala staf presiden. Jadi saya bersaksi itu. Sekarang ini Pak Jokowi menimbang terimakan sesuatu yang menurut saya sangat baik, dan kemarin Pak Presiden terpilih memuji di rapat kabinet terakhir mengenai apa yang Pak Jokowi lakukan pada beliau. Jadi saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan. Sehingga the next administration itu tidak mulai dari nol. Ya itu ya teman-teman, terlepas dari isu politiknya, transisi yang dilakukan atau didorong oleh Presiden Jokowi, di mana bahkan mendorong menterinya untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih, mengakomodir program prioritas dari Presiden terpilih, gitu ya teman-teman. Saya pikir ini adalah sesuatu yang positif gitu ya, karena menurut kesaksian Pak Luhut ada masanya mereka itu bingung setahun setengah harus mengerjakan apa, mungkin karena tidak intensnya komunikasi pada proses transisinya. Jadi secara manajerial saya pikir manajemen pemerintahan ini adalah sesuatu yang positif. Memang Presiden Jokowi ini termasuk orang yang sifatnya atau gaya kerjanya itu suka mendobrak cara-cara lama kepada cara-cara baru gitu ya teman-teman, yang mungkin tidak semua pihak bisa menerima. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.